Teman-teman pernah dengar data validation di Excel? Gunanya apaan dan gimana cara pakainya? Akan kita bahas di sini ya. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Ini pertama kita bikin dulu headernya ya. Jadi ini ada nama karyawan, kode karyawan, jadwal masuk, jadwal pulang ya. Jadi ini kita sebenarnya bisa input manual ya, namanya siapa gitu ya. Cuman ini kita mau bikin biar dia cuma bisa input nama karyawan yang udah terdaftar aja ya. Yang udah terdaftar ada listnya, yaitu di sheet 1 sini ya. Ini saya udah bikin listnya seperti ini ya. Jadi harusnya nanti di yang bagian ini hanya bisa diisi nama-nama yang ada di sheet ini ya. Caranya gimana? Ini kalian bikin dulu listnya, jangan pakai header ya. Ini kalian tinggal select semuanya, klik kanan, define name. Ini kalian kasih nama, tapi jangan pakai spasi ya namanya ya. Jadi misalkan kita kasih nama karyawan. Perhatikan ya, karyawan di sini K-nya saya huruf gede ya. Ini harusnya nggak akan masalah. Jadi kita coba aja, nanti kita buktikan ya. Kita oke. Ini scope-nya, kalian pastikan pilih workbook ya. Jadi scope ini untuk apa? Ini ada pilihan workbook, sheet 1, sheet 2. Kalau misalkan workbook, kalian bisa memanggil nama ini dari sheet 1, sheet 2, atau sheet 3, sheet 4, yang manapun yang kalian bikin nanti ya. Kalau misalkan spesifik, misalkan di sheet 1 doang, berarti kalian cuma bisa manggil namanya ini, nama karyawan ini dari sheet 1 ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kita pilih aja workbook aja ya, biar bisa dipanggil dari mana aja. Kita oke. Nah, di sini ada nih, nama karyawan ya. Terus kita ke sheet 2 balik. Di sini kita klik data. Text validation. Ini pastikan yang ini yang kepilih ya. Text validation. Klik di sini. Klik yang list. Source-nya kalian ketik ya, sama dengan nama karyawan. Ini K-nya huruf kecil ya. Tadi di sono kan huruf besar nih. Ini nggak akan ngefek, jadi tetap bisa ya. Kita buktikan aja ya. Kita oke. Nah, ini keluar ada segitiga di sini ya. Ini kalau kalian ke bawah, ini nggak ada nih. Cuman di kolom yang ini doang karena kalian tadi pilih yang ini ya. Kalian klik di sini. Nah, ini ada pilihannya ya. Jadi cuma nama-nama itu doang yang bisa ya. Misalkan nih, kita pilih Thomas. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita ketik misalkan Bambang, nggak bisa ya, error. Ini kalian klik cancel aja. Kalau misalkan kalian mau customize, bisa juga loh. Jadi klik lagi data validation. Ini kan tadi seperti ini ya. Kalian klik yang ini, input message. Title, ini kita kasih misalkan nama karyawan. Lalu input message-nya harus dari list yang sudah terdaftar. Misalkan kita tulis seperti ini ya. Lalu kita lihat di sini ada error alert juga. Kita klik ini. Nah, ini stylenya gimana nih? Stop warning information. Kalau information, ini logonya seperti ini, warning logonya seperti ini, stop seperti ini ya. Title-nya kalian bisa atur juga, misalkan salah nama. Errornya pilih nama dari list. Misalkan begini ya, kita oke. Kita coba lagi ya. Misalkan kita masukkan Bambang. Pilih nama dari list. Nah, di sini salah nama. Ini bisa di customize ya, terserah kalian ya. Lalu ini kalau misalkan kita arahkan ke sini, ini ada tulisannya ya, nama karyawan. Harus dari list yang sudah terdaftar. Nah, itu kalian ngerti kan dari mana? Ini input message nih. Judulnya nama karyawan, harus dari list yang sudah terdaftar, ini dari sini ya. Ini juga tadi error alertnya, nih salah nama, pilih nama dari list ya. Terus berikutnya kode karyawan. Ini kalau misalkan kalian mau kode karyawannya itu harus 12 digit misalkan ya.
Jadi nggak boleh 11 digit, nggak boleh 13 digit, karena semua kode karyawan itu panjangnya harus 12 digit ya. Caranya, kalian klik yang text validation lagi. Klik yang ini, any value, terus text length. Minimum 12, maksimum 12. Seperti ini ya misalkan ya. Ini input message-nya kita coba harus 12 karakter. Lalu error alert-nya, misalkan kita cuma title doang ya. Error. Gitu ya, kita oke. Nah ini ya, bisa ya, harus 12 karakter. Misalkan ini kita tulis gitu ya, ini bukan 12 kan, kita enter. Error ya. Ini errornya doang nih, yang di custom. Yang ini dia tetap keluar, cuman value-nya jadi default-nya dia ya. Kalau kalian mau set ini, default-nya kalian udah bisa ya tadi ya. Lalu untuk jadwal masuk, ini kita mau cuman antara dari jam 7 pagi sampai 10 pagi. Ini karyawan bisa bebas menentukan ya, misalkan nih ya. Caranya kita klik lagi data validation. Lalu kita pilih yang time. Start time. Ini formatnya perhatikan ya. Ini harus 7 spasi AM. Jadi AM PM ya pakainya ya. Ini 7 AM sampai 10 AM. Ini nggak bisa ya. Kita coba oke ya. Ini akan error. Karena dia AM-nya harus di spasi. Kalian harus ingat ini ya. Ini kita kosongkan aja ya. Kalian udah tahu kan untuk customize-nya. Kita langsung ini aja ya. Kita oke. Misalkan kita ketik ya. 6.59 AM. Pakai spasi gini ya. Nah ini nggak bisa ya. Coba kita ketik 7.59 spasi AM. Ini nggak bisa juga ya. Jadi kalian harus 7.259 spasi AM. Seperti itu ya formatnya ya. Titik nggak boleh, harus pakai titik 2. Jadwal pulangnya. Kita set misalkan nih, dia pulangnya antara jam 4 sampai jam 6 ya. Sama aja caranya seperti yang tadi. Kalian klik yang ini. Time lagi. Start time-nya 4 spasi jangan lupa PM. End time-nya 6 spasi jangan lupa PM. Kita oke. Jadi kalau misalkan ini kita tulis 3 spasi PM, dia akan error ya. Ini juga jangan lupa kalian PM-nya harus di spasi di sini juga ya. Jadi kalau misalkan kita tulis 4 PM, nggak pakai spasi ya, dia akan error juga ya. Jadi harus 4 spasi PM. Nah, dia baru bisa ya. Oh ya, kode karyawannya tadi kelewat ya. Kita coba ya. Tadi kan 12 ya panjangnya ya. Kalau misalkan 1 sampai 10, ini kan 1 sampai 0 nih, berarti 10 ya. Kita enter, tadi nggak bisa ya. Ini kan harus 12 karakter ya. Jadi caranya jangan lupa kalau misalkan kayak gini, kalian klik kanan dulu, format cell dulu ya. Jadikan ini teks. Kenapa? Kalau misalkan enggak, kalian memasukkan angka akan jadi error ya. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita enter, jadi formatnya seperti ini ya, berubah ya. Karena itu, kalian harus format ini ke teks dulu. Kalau enggak, dia akan menganggap itu sebagai angka ya. Ini kalian teks, pilih teks, lalu oke. Nah, ini kita coba ya. 12, kita enter. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kalau misalkan kalian mau ke bawah, kalian nggak bisa ya. Jadi, harus dari awal ya. Jadi misalkan langsung pilihnya ke bawah nih. Kalian define semuanya data validation-nya ya. Jadi jangan satu-satu seperti ini ya. Ini kan cuma contoh aja, anggap misalkan cuma ada satu data. Kalau misalkan kalian mau sekaligus bisa kok. Misalkan seperti ini. Kalian tinggal data validation. Lalu list. Source-nya sama dengan, jangan lupa,
nama karyawan. Seperti ini ya. Kita oke. Nah, ini semuanya udah ada data validation-nya ya. Itu kan tadi caranya kalau misalkan kalian dari awal ya. Tapi kalau misalkan kalian udah terlanjur nih bikin kayak gini nih. Terus kalian mau copy ke bawahnya, ini bisa juga ya. Kalian tinggal select aja ini. Misalkan sampai 20 ini ya. Kalian pencet Ctrl D di keyboard kalian. Nah, ini akan ke copy semua, value-nya sama ya. Lalu yang ini kalian bisa pencet delete di keyboard kalian ya. Ini formattingnya tetap sama ya. Jadi untuk value-nya hilang, tapi untuk data validation-nya tetap sama ya. Contoh, ini kalau kita ngisi seperti ini aja. Saya enter, nggak bisa ya. Terus ini kita ngisi 3 AM, nggak bisa ya. Jadi data validation-nya kalau kalian copy, itu tetap ada ya, meskipun value-nya kalian delete. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, atau masih ada yang nggak jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.